Halo teman-teman semua, kembali lagi di Tanya Trading. Hari ini kita akan melihat perkembangan dari Bitcoin dan kita juga akan melihat perkembangan dari XAUUSD atau emas. Yang pertama kita akan bahas Bitcoin terlebih dahulu. Secara teknikal, teman-teman kita sudah bahas juga dan artikelnya sudah rilis di blog.tanya trading atau teman-teman bisa akses di Discord Tanya Trading. Dan itu analisa yang terupdate-nya teman-teman bisa lihat di sana. Kita akan sedikit ulas di sini. Di time frame 1 jam, kita melihat bahwa harga Bitcoin sudah break ya. Di time frame daily, harga Bitcoin sudah break channel bearish-nya teman-teman. Ya, kita bisa lihat di sini. Ya, teman-teman bisa lihat di rekaman layarnya. Ini adalah peristiwa yang cukup menarik kita perhatikan, bahwa Bitcoin sudah break level channel atas. Artinya ini ada kemungkinan akan ada perubahan tren dari downtrend menjadi uptrend. Dan indikasi selanjutnya adalah ada kenaikan daripada moving average, convergence, dan divergence. Di sini terlihat bahwa garis MA pointing up atau mengarah ke atas, dan ini menjadi salah satu indikasi akan terjadinya kenaikan secara signifikan. Dan juga ternyata di sini ada pattern atau pola, yaitu pola head and shoulder, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada inverted head and shoulder, yang mana ini sudah di break ya untuk polanya sendiri. Artinya ini ada kecenderungan market akan lanjut bullish. Kemudian dari sisi fundamental juga, teman-teman, kita akan melihat di blog Tanya Trading. Teman-teman bisa baca artikelnya. Di sini terlihat bahwa ada peningkatan volatilitas atau peningkatan aliran dana masuk daripada stablecoin ya. Teman-teman bisa lihat aliran dana daripada stablecoin meningkat secara signifikan di grafik yang berwarna background biru ini. Kita bisa lihat bahwa aliran dana dari stablecoin mengalami peningkatan. Nah, apakah Bitcoin akan kembali ke ATH baru atau all-time high baru? Ya, perusahaan perdagangan kripto terkemuka atau KCP Capital mencatat bahwa momentum bullish yang berbalik dapat mendorong BTC untuk menguji ulang level tertingginya sebelumnya sekitar 74.000. Ya, kalau kita lihat sekarang bahwa harga BTC all-time high-nya itu adalah di 74.000 ya, teman-teman. Ya, di sekitar 74.000. Dan ini ada prediksi daripada KCP Capital yang artinya momentum bullish sekarang sudah terindikasi adanya perubahan tren dari channel bearish yang kita lihat tadi sudah di break, maka itu ada indikasi akan ada perubahan tren menjadi bullish. Targetnya adalah ke level 74.000 atau all time high sebelumnya. Mereka juga mengamati peningkatan signifikan dalam pembeli 100 hingga 120 BTC calls untuk Desember 2024. Jadi mereka mengamati bahwa harga BTC akan mencapai 100 hingga 120 ribu dolar per Bitcoin pada Desember 2024. Yang menunjukkan meningkatnya kepercayaan terhadap nilai aset Bitcoin ini, teman-teman. Sementara itu, permintaan institusional untuk cryptocurrency tetap kuat, ya, dengan manajer aset utama seperti Millennium dan Schoenfeld mengalokasikan sekitar 3% dan 2% dari aset yang mereka kelola ke dalam spot Bitcoin ETF. Ya, jadi ada peningkatan kepercayaan dalam Bitcoin karena adanya pemain besar yang masuk ke pasar Bitcoin, yaitu di Bitcoin ETF Spot. Ya, jadi dengan adanya faktor secara teknikal juga kita bisa lihat bahwa harga Bitcoin sudah break level channel bearish. Kemudian secara fundamental juga ada indikasi bahwa akan ada kenaikan yang signifikan dalam pasar Bitcoin ke depannya. Oke, selanjutnya kita ke emas. Oke, teman-teman, kita akan beralih ke pair selanjutnya, yaitu XAUUSD atau emas. Nah, ini emas ini adalah transaksi futures market. Jadi teman-teman, berbeda dengan spot crypto ya, ini kita merupakan trading futures ya, menggunakan leverage. Jadi teman-teman perlu hati-hati ya ketika trading di futures, tentunya harus mengedepankan manajemen risiko yang bijak. Nah, ini adalah analisa yang saya share di grup Discord ya, teman-teman bisa lihat di sana nanti ada pembahasan mengenai analisa teknikal. Untuk teman-teman yang ingin melihat analisanya secara terupdate, tentunya teman-teman bisa langsung join grup Discord kami di link yang ada di deskripsi. Atau teman-teman juga bisa kunjungi blog.tanyatrading.com untuk melihat artikel-artikel terbaru setiap harinya. Oke, kita akan lanjut bahas XAUUSD. Di time frame H1 atau 1 jam, kita bisa melihat bahwa di sini ada pola descending triangle ya, yang mana pola ini sudah di break dan menghasilkan sedikit kenaikan. Kalau kita lihat ada sekitar
berapa pips, ada sekitar 62 pips terjadi peningkatan. Ya, teman-teman bisa ambil peluang pada saat harga breakout. Nah, ini saya call-nya, teman-teman. Ini call-nya itu pada saat belum break ya. Jadi, ketika sudah break, harganya naik secara signifikan. Bahkan arah panahnya sudah saya gambarkan. Ya, jadi teman-teman bisa lihat juga di sini ada proyeksi daripada jalurnya, jalur harganya ya. Saya gambarkan di sini menggunakan garis. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di artikel blog.tanyatrading.com. Ya, teman-teman bisa cek di sini, bisa cek di kategori, kemudian pilih analisa technical forex. Nah, di sini kita share analisa setiap harinya. Nah, ini pada saat sebelum breakout descending triangle ya. Jadi seperti ini proyeksinya. Dan ini hasil analisa yang kita share pada pagi hari tadi, yaitu hasilnya breakout atas dan harga memantul naik ke atas. Dan ada kemungkinan harga akan koreksi sejenak ya teman-teman, karena biasanya seperti itu ketika memang harga sudah breakout daripada pola tertentu ya, pola symmetrical triangle atau di sini adalah descending triangle, biasanya tuh ada throwback sebentar ya ke area trend line-nya, kemudian dia lanjut mengalami kenaikan. Ya, biasanya seperti itu. Ya, jadi secara teknikal untuk time frame H1 kemungkinan akan naik ke harga 2390 ya, karena di sini ada area order block di mana biasanya harga itu akan menjemput area order block dan juga di sana biasanya terjadi pembalikan arah atau pembalikan tren. Nah, seperti contohnya di sini teman-teman bisa lihat ini adalah area order block, kemudian harga turun ke area order block dan kemudian naik lagi. Jadi seperti itu. Jadi ada kemungkinan harga itu akan ke area order block yang ada di atas. Itu untuk analisa secara jangka pendeknya teman-teman. Bagaimana untuk jangka panjang? Nah, kita bisa juga analisa dari time frame yang lebih besar. Teman-teman bisa menggunakan daily time frame. Memang secara daily time frame juga sudah break resistance ya. Break trend line yang garis titik putus-putus ini, teman-teman bisa lihat. Ya, jadi harganya memang sudah break, jadi makanya kecenderungannya adalah naik ya untuk harga BTC di time frame besarnya. Di time frame H4 atau 4 jam juga sama, ya, bahkan membentuk channel bullish ya di time frame 4 jamnya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi harga untuk peluang XAUUSD memang kecenderungannya adalah mengalami kenaikan. Jadi kalau teman-teman ingin trading dengan strategi follow trend, tentunya teman-teman ambil posisi long atau buy, kemudian cari entry point yang baik dan yang juga yang tepat ya. Teman-teman bisa tunggu harga koreksi hingga ke area trendline bawah atau area support yang dinamis itu, support yang ini teman-teman. Nah, atau teman-teman juga bisa sell sebenarnya, karena ini range-nya kan cukup luas juga ya. Jadi sell-nya itu di resistance. Nah, jadi strateginya sangat simpel ketika kita melakukan strategi follow trend. Jadi tinggal teman-teman sell di resistance, buy di support. Tentunya harus menggunakan manajemen risiko yang baik dan benar ya. Jadi jangan sampai teman-teman overload ya, dana misalnya cuma $100 atau $1.000 tapi tradingnya satu lot. Nah, itu sangat salah. Nah, itu biasanya terjadi likuidasi dalam beberapa menit ke depan karena nilai PIP daripada XAUUSD tentunya lebih besar daripada nilai forex ya. Dan juga secara fundamental untuk XAUUSD ini tentunya kita bisa melihat daripada kebijakan ekonomi Amerika Serikat. Teman-teman bisa melihat di forexfactory.com. Pada data CPI kemarin kita bisa lihat ada rilis data inflasi yang cukup masih besar ya, dalam angkanya itu 3,4%. Kita bisa lihat di sini teman-teman. Jadi secara year on year-nya, year over year, daripada CPI itu mengalami inflasi yang masih besar ya di 3,4%. Di mana proyeksi The Fed itu masih 2% inflasinya. Dan ini tentunya menjadi PR bagi The Fed untuk menstabilkan inflasi dan juga menstabilkan harga untuk Amerika. Dan ada desas-desusnya bahwa The Fed ini akan melakukan rate cuts atau pemangkasan suku bunga. Dan ini tentunya kita tidak boleh berspekulasi, kita harus menunggu kepastian yang benar-benar pasti apakah
dia ingin melakukan pemangkasan suku bunga atau tidak. Karena dari FOMC sebelumnya juga sama ya teman-teman. Jadi ada rencana pemangkasan suku bunga, tapi di FOMC sebelumnya itu masih unchanged statusnya atau tidak berubah. Artinya tentunya kita harus menunggu ketika nanti ada FOMC mendatang agar kita bisa melihat proyeksi ekonomi ke depannya seperti apa. Jadi secara fundamental juga memang akan ada kecenderungan bahwa dolar ini akan melemah ya karena akan ada pemangkasan suku bunga. Tapi itu masih desas-desusnya. Tentu kita harus menunggu kepastiannya dari The Fed atau FOMC meeting yang mendatang. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk update hari ini. Untuk teman-teman yang ingin melihat update dari pair lain, teman-teman bisa kunjungi blog.tanyatrading.com atau teman-teman daftar di aplikasi tanyatrading.com di Play Store. Like videonya jika teman-teman suka dengan informasi ini, dan jangan lupa subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video update terbaru setiap harinya.